Pemirsa masih bersama kami di Presisi Pagi. Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Banten menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan di kawasan Bendungan Karian Kabupaten Lebak. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Fun Off-Road sebagai wujud kepedulian Polri kepada masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Polda Banten menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Bendungan Karian Kabupaten Lebak ini juga dirangkai dengan Fun Off-Road. Dalam kegiatan ini, Polda Banten menyalurkan 170 paket sembako kepada masyarakat, serta memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga di sekitar kawasan Bendungan Karian. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi momen untuk mempererat silaturahmi dan membangun sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan Fun Off-Road, para peserta diajak menikmati tantangan lintasan, sekaligus memperkenalkan keindahan dan potensi alam Provinsi Banten kepada masyarakat luas. Melalui bakti sosial dan bakti kesehatan, Polda Banten menegaskan komitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang aman, sehat, dan sejahtera. Dari Humas Polda Banten, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Nganjuk bekerja sama dengan PMI Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan donor darah di Mapolres Nganjuk. Kegiatan ini berhasil mengumpulkan 150 kantong darah dari berbagai golongan darah. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara yang ke-80, Polres Nganjuk bekerjasama dengan PMI Kabupaten Nganjuk menggelar kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Tantial Sudirajati Polres Nganjuk ini diikuti oleh personel Polri dan juga ASN Polri Polres Nganjuk. Kegiatan donor darah diikuti oleh anggota Polri dan personel jajaran Polres Nganjuk sebagai wujud kepedulian sosial serta bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI Kabupaten Nganjuk, sekaligus menumbuhkan semangat kemanusiaan dan solidaritas di kalangan personel Polri. Dari hasil kegiatan tersebut, berhasil terkumpul sebanyak 150 kantong darah yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui PMI Kabupaten Nganjuk. Meski demikian, sejumlah peserta belum dapat mendonorkan darahnya karena tidak memenuhi persyaratan medis saat tahap pemeriksaan awal, seperti kadar hemoglobin dan tekanan darah yang belum sesuai standar. Kegiatan donor darah ini mendapat antusiasme tinggi dari personel Polres Nganjuk dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Dari Humas Polres Nganjuk, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Wonosobo menggelar turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk divisi Free Fire dan PUBG Mobile. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan meraih prestasi di bidang olahraga elektronik. Berikut informasinya untuk Anda. Polres Wonosobo menggelar turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Kejuaraan ini mempertandingkan divisi Free Fire dan PUBG Mobile yang diikuti puluhan tim dari kategori pelajar dan umum. Kegiatan ini menjadi sarana bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, meningkatkan kemampuan, serta mengembangkan potensi di bidang e-sport melalui kompetisi yang sehat dan sportif. Babak penyisihan digelar secara offline dan diikuti 14 tim PUBG Mobile serta 14 tim Free Fire. 6 tim terbaik dari masing-masing divisi berhasil melaju ke babak final. Babak final berlangsung di ruang ADL Polres Wonosobo, menampilkan persaingan ketat dengan strategi dan kerjasama tim yang solid. Pada divisi Free Fire, tim Wilsak Angker berhasil meraih juara pertama. Sedangkan pada divisi PUBG Mobile, tim skuad binatang keluar sebagai juara.
Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan menyampaikan bahwa turnamen ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap perkembangan e-sport, sekaligus memberikan ruang bagi pelajar dan generasi muda untuk meraih prestasi. Melalui kompetisi ini, Polres Wonosobo berharap dapat mendorong lahirnya atlet-atlet e-sport berbakat yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Wonosobo di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Kegiatan ditutup dengan penyerahan trofi, piagam penghargaan, dan hadiah kepada para juara. Polres Wonosobo berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan komunitas generasi muda. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Metro Bekasi Kota melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtibmas Satkamling bersama anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kecamatan Jati Asih. Kegiatan ini menjadi sarana memperkuat silaturahmi serta membangun sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kota Bekasi. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan Ngopi Kamtibmas Satkamling digelar di Posko RW 02, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Perumahan Kodau. Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan diskusi antara Polri dengan anggota FKDM Kecamatan. Melalui kegiatan ini, kepolisian mendengarkan langsung masukan, saran, dan evaluasi dari masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ngopi Kamtibmas ini dihadiri langsung Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro bersama jajarannya. Kehadiran ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Polri dan FKDM dalam mendeteksi dini potensi gangguan Kamtibmas serta menjaga kondusivitas wilayah. Polres Metro Bekasi Kota berharap kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin guna mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. Dari Humas Polres Metro Bekasi Kota, Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara bersama Satlantas Polresta Kendari menggelar sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat di kawasan Car Free Day, Kota Kendari pada Minggu pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya cipta kondisi menjelang pelaksanaan Operasi Patuh ANOA 2026 yang akan digelar serentak di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara. Sejumlah personel turun langsung menyapa masyarakat, pengendara, dan pengunjung Car Free Day untuk memberikan edukasi tentang pentingnya keselamatan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyampaikan imbauan agar masyarakat selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan sabuk pengaman, serta tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Masyarakat juga diajak untuk menghindari berbagai pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas, seperti memberikan edukasi secara langsung. Petugas juga memberikan brosur dan mengajak warga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan masing-masing. Kehadiran personel kepolisian di tengah aktivitas Car Free Day mendapat respon positif dari masyarakat. Kegiatan ini dinilai mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.